Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua serta teman-teman yang saya kasihi. Sebelumnya perkenalkan saya Adrian Purnadharma selaku moderator dan juga akan memimpin presentasi dari kelompok research paper 13. Kelompok research paper dari 13 ini memiliki judul dan tema yaitu efek fermentasi menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus, bakteri Lactobacillus bulgaricus, dan bibit kefir terhadap perubahan kadar laktosa, protein, dan pH susu sapi murni. Untuk pembacaan susunan acara dan presentasi ini sendiri, presentasi akan berjalan selama 20 menit, lalu diikuti dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit dan penguji bahasa selama 8 menit, oleh audiens selama 10 menit, lalu terakhir penutup selama 2 menit. Mungkin untuk presentasi, waktu dan tempat saya berikan kepada kelompok 13. Selamat siang Bu Ingrid, selamat siang Bu Dea, serta hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nayaka Magedi Gisana dari kelas 12 A1, absen 26. Perkenalan juga, nama saya Matthew Estison Herwanto dari 12 IPA 5, absen 18. Dan saya, Mikael Theodorus Safaisulu dari kelas 12 A1, nomor absen 24. Dari kelompok IP13. Dan kami akan mempresentasikan hasil research paper kami yang berjudul efek fermentasi menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus, bakteri Lactobacillus bulgaricus, dan bibit kefir terhadap perubahan kadar laktosa, protein, dan pH susu sapi putih. Untuk presentasi ini, kami akan bagi menjadi 4 bagian. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh saya, metodologi dijelaskan oleh Matthew Estison, hasil dan analisis serta kesimpulan dasaran akan dijelaskan oleh Teddy. Nah, latar belakang kami sendiri berupa dari susu. Seperti yang kami ketahui, susu ini memiliki banyak zat makanan serta kandungan nutrisi yang variasi. Contohnya ada vitamin A, vitamin E, protein, serta gula susu. Nah, gula susu ini memiliki nama lain yaitu namanya laktosa. Sayangnya, beberapa orang memiliki penyakit yang bernama lactose intolerance karena mereka tidak memiliki enzim laktase yang cukup untuk menghadapi adanya susu akhirnya bisa dipecah. Nah, maka solusi yang kami temukan adalah menggunakan fermentasi asam laktat yang dibantu oleh bakteri. Nah, pertama, apa sih fermentasi asam laktat? Secara singkat, fermentasi asam laktat itu adalah pemecahan laktosa menjadi asam laktat. Nah, untuk secara detailnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal yang dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, pada proses itu dipecah oleh enzim laktase. Namun untuk galaktosa belum bisa langsung diproses berikutnya, maka akan diubah dulu menjadi glukosa. Nah, ketika sudah menjadi glukosa, baru dapat melakukan proses berikutnya yaitu proses glikolisis. Glikolisis ini akan memecah glukosa menjadi asam pirufat seperti bagan. Nah, baru di tahap terakhir asam pirufat ini dipecah lagi menjadi asam laktat. Nah, pada slide ini terbuktilah bahwa ada penurunan laktosa. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena terjadinya pemecahan laktosa menjadi asam laktosa melalui proses yang sudah saya jelaskan. Nah, maka karena terjadi pemecahan laktosa tersebut, maka asam laktatnya menjadi banyak sehingga terjadi penurunan kadar pada laktosa. Lalu, kenapa terjadi penurunan pH? Penurunan pH itu disebabkan oleh penghasilnya banyaknya asam laktat. Nah, kenapa itu terjadi? Karena semakin banyak asam laktat, susu akan semakin asam sehingga terjadi peningkatan keasaman. Maka dari itu penurunan pH terjadi. Lalu juga ada peningkatan protein. Nah, hal tersebut terjadi karena mikroba sendiri tersusun oleh tersusun oleh protein. Maka dari itu semakin banyak mikroba, maka semakin tinggi kadar proteinnya. Lalu pelaku yang kami gunakan ada 3, yaitu adalah Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan juga bibit kefir. Nah, untuk yang 2 yang atas itu kami gunakan sebagai bakteri individual karena kami ingin meng-compare antar individual sama dengan kumpulan bakteri itu kefir. Nah, Lactobacillus bulgaricus serta Streptococcus ini sudah terbukti untuk sukses membuat yogurt dan juga kefir. Dan mereka sudah dalam penelitian sudah terbukti bahwa mereka bisa menurunkan kisaran pH 6,5 menjadi kisaran pH 5,2 hingga 5. Lalu untuk bibit kefir sendiri tersusun oleh bakteri-bakteri asam laktat, nah, dan juga
khamir atau yeast atau juga jamur. Dari itu dia akan mengubah atau menghasilkan asam laktat. Maka dari itu kami merumuskan dua masalah, yaitu apa dan seberapa besar perubahan yang terjadi pada kadar laktosa, protein, dan pH atau pH susu atau keasaman susu. Lalu siapakah pelaku fermentasi yang paling besar mengubah kadar laktosa, protein, dan juga keasaman susu. Terakhir, tujuan yang kami teliti adalah untuk mengetahui perubahan dan besar perubahan yang terjadi pada kadar laktosa, protein, dan keasaman susu, serta untuk mengetahui pelaku manakah yang menjadi paling besar dalam pengubahan kadar laktosa, protein, dan keasaman susunya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Meti. Terima kasih Nayaka. Sekarang saya akan menjelaskan bagian metodologi. Untuk bagian metodologi terpecah menjadi 5 bagian. Bagian pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian kami adalah kuantitatif dengan desain eksperimen. Selanjutnya, variabel dan perlakuan. Variabel kelompok kami untuk variabel bebasnya secara garis besar adalah jenis bakteri yang terpecah menjadi 3. Yang pertama, bakteri Streptococcus thermophilus, bakteri Lactobacillus bulgaricus, dan bibit kefir. Untuk variabel terikat secara garis besar adalah kadar nutrisi yang terpecah menjadi 3 pula, yaitu kadar laktosa, protein, dan keasaman susu. Untuk variabel kontrol ada intensitas cahaya, suhu lingkungan, sumber dan jumlah susu sapi murni, jumlah bakteri, dan wadah. Untuk pengulangan yang kelompok kami gunakan itu adalah 5 kali terhadap 4 perlakuan termasuk kontrol. Selanjutnya, waktu dan tempat. Kami melakukan penelitian ini di apartemen Pra Premier Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan pada tanggal 27 sampai 28 Januari 2024. Lalu alat pengecekan. Untuk alat ada air fryer, toples, gelas ukur, pH meter, refraktometer laktosa, refraktometer protein, pipet, sarung tangan karet, ada juga masker tapi sini ada, dan termometer digital. Untuk bahannya ada susu sapi murni yang ini, ada bakteri Lactobacillus bulgaricus, bakteri Streptococcus thermophilus, bibit kefir, dan ayam panas. Selanjutnya, tahapannya akan terbagi menjadi 7 tahapan. Tahapan pertama, kalibrasi alat. Sebelum melakukan penelitian, semua alat harus terkalibrasi terlebih dahulu. Ada 3 alat yang kami gunakan. Yang pertama, refraktometer laktosa, refraktometer protein, dan pH meter. Untuk proses kalibrasinya, refraktometer laktosa dan refraktometer protein secara garis besar adalah sama. Caranya adalah tutup atas refraktometer kedua ini dibuka, lalu menggunakan screwdriver, garis biru pada refraktometer itu untuk kalibrasi laktosa terletak pada garis 71, dan untuk kalibrasi protein terletak pada garis 0. Setelah itu alat sudah terkalibrasi untuk kedua alat tersebut. Lalu pH meter. pH meter kalibrasinya cukup sederhana. Dalam pembelian refraktometer pH meter tersebut sudah disediakan 3 larutan buffer. Untuk kalibrasi alatnya cukup dicelupkan pada 3 larutan buffer tersebut. Selanjutnya, sterilisasi. Semua alat disterilkan terlebih dahulu menggunakan air panas. Lalu alat-alat itu dibiarkan hingga mencapai suhu 35-45 derajat Celcius. Kelompok kami mengukur semua suhu pada penelitian ini menggunakan termometer digital. Lalu pasteurisasi. Susu dipasteurisasi menggunakan air fryer. Alat air fryer ini bisa secara konstan memanaskan susu pada suhu 75 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu kami biarkan susu tersebut hingga mencapai 40 derajat Celcius. Setelah itu baru susu-susu dibagikan ke 20 toples menggunakan gelas ukur, dan setiap toples sebesar 50 ml.
Lalu pengukuran awal. Untuk protein dan laktosa, pengukurannya secara garis besar juga sama. Caranya adalah kelompok kami mengambil susu pada 12 menggunakan pipet, lalu diteteskan pada bagian atas refraktometer ini. Lalu kaca ini kami tutup. Lalu alat ini bekerja memerlukan cahaya. Jadi peneliti melihat di bawah cahaya menggunakan refraktometer untuk mengetahui kadar protein dan laktosa tersebut. Lalu pH cukup mencelupkan pH meter pada toples. Dalam setiap pengukuran kami melakukan proses sterilisasi untuk mendapatkan data yang lebih valid. Selanjutnya tahapan fermentasi. Bakteri dan bibit protein dimasukkan ke setiap perlakuan sebanyak 2 ml menggunakan pipet. Lalu toples-toples tersebut diaduk menggunakan sendok. Setelah itu toples ditutup menggunakan cling wrap dan juga tutup toples. Susu difermentasi dalam kondisi tanpa cahaya dalam suhu ruangan sebesar 26 derajat Celcius selama 15 jam. Setelah 15 jam dilakukan pengukuran ulang. Prinsip kerja pengukuran ulang sama seperti pengukuran awal. Caranya sama, menggunakan alat yang sama, dan tahapannya juga sama. Sehingga diperoleh data sebelum dan setelah. Lalu data tersebut dianalisis menggunakan statistika. Kelompok kami menggunakan analysis of variance atau ANOVA, dihitung dengan aplikasi SPSS. Mengapa kami menggunakan ANOVA? Karena kami ingin melihat apakah adanya perubahan yang signifikan antar perlakuan terhadap variabel terikat. Dengan syarat uji ANOVA adalah lolos uji homogenitas dan uji distribusi normal. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikael Purwo. Terima kasih Matthew. Sekarang izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dan analisis data yang telah kami lakukan terhadap data-data yang kami dapatkan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, dapat kita lihat di sini tabel dari kandungan tiap-tiap variabel terikat yang kami ukur, yaitu laktosa dinyatakan dalam %, protein dinyatakan dalam gram per del, dan pH. Untuk tiap-tiap perlakuan secara umum mengalami peningkatan protein dan penurunan laktosa serta penurunan pH. Untuk 0J melambangkan data awal, sedangkan 15J melambangkan data akhir, dan selisih-selisih ini adalah perubahan-perubahan yang kami bahas. Pertama, saya akan masuk ke dalam pembahasan data laktosa dan pH. Setelah melakukan uji ANOVA, kami mendapatkan bahwa laktosa dan pH sama-sama mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan signifikan ini tentunya merupakan penurunan, seperti tadi telah dibahas dalam kajian pustaka. Perbandingan antara laktosa dan pH pun sama atau sejajar. Artinya apa? Urutan pelaku yang mengubah laktosa dan pH mulai dari yang terbesar perubahannya sampai yang paling kecil perubahannya berada dalam urutan yang sama. Mari kita lihat pembahasan data ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan kilas balik mengenai laktosa dan pH. Laktosa sendiri, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Ayaka, diurai menjadi glukosa dan galaktosa. Galaktosa ini nanti akan mengalami perubahan juga, sehingga diubah menjadi glukosa. Baru dari glukosa ini, melalui proses glikolisis, diubah menjadi pirufat, dan pirufat ini nanti akan diubah lagi menjadi asam laktat, sehingga hasil akhirnya adalah asam laktat. Tentunya, pengubahan laktosa menjadi asam laktat akan menyebabkan penurunan kadar pada laktosa. Selain itu, terjadi juga peningkatan kadar asam laktat. Kadar asam laktat ini sendiri akan menurunkan pH susu atau membuat susu menjadi asam. Sehingga dapat dikatakan perubahan laktosa dan perubahan pH saling terkait dan terhubung, karena penurunan laktosa menjadi asam laktat
diubah menjadi asam laktat akan ikut menjadi sebab pH-nya turun. Adapun urutan pelaku yang mengubah kadar-kadar laktosa dan pH mulai dari yang terbesar adalah Lactobacillus bulgaricus, yang kedua adalah Streptococcus thermophilus, dan yang terakhir adalah bibit kefir. Sekarang saya akan membahas analisis mengenai data protein. Sayang sekali, pada data protein, pada uji homogenitas yang merupakan syarat dari uji ANOVA, data protein ini tidak lurus, seperti terlihat pada bagian signifikansi. Signifikansinya seharusnya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan kadar protein pada penelitian ini tidak naik secara signifikan. Walau begitu, pada data diagram dapat kita lihat bahwa secara umum protein pada susu mengalami kenaikan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan karakteristik protein terlebih dahulu. Protein memiliki dua karakteristik yang menurut kami cukup relevan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah jumlahnya meningkat saat mikrobanya semakin banyak. Yang kedua, bisa terdenaturasi ketika kondisi lingkungannya asam. Pada bagian bakteri pelaku bakteri individual, kelompok-kelompok ini terlalu baik dalam peningkatan asam laktat atau penguraian laktosa, penurunan laktosa. Karena dua kelompok ini terlalu baik, maka kondisi dalam susu akan berubah menjadi asam dan protein akan terdenaturasi. Maka pada diagram ini bisa kita lihat bahwa perubahan proteinnya tidak sebesar kelompok kontrol dan kelompok perlakuan bibit kefir. Yang kedua, bibit kefir ini memiliki variasi bakteri yang paling banyak. Walaupun kami menggunakan pelaku-pelaku fermentasi sebanyak 2 mili pada tiap-tiap tahun. Walau begitu, bibit kefir ini tidak terlalu baik meningkatkan asam laktat. Seperti yang tadi kita telah lihat, bibit kefir ini berada pada posisi ketiga dari pelaku-pelaku yang berhasil merubah atau menurunkan kadar laktosa dan pH. Karena bibit kefir tidak terlalu baik dalam mengubah susu menjadi asam, bibit kefir mengalami perubahan atau peningkatan protein yang paling tinggi. Karena proteinnya tidak terdenaturasi seperti dua kelompok ini. Yang terakhir, kami mencurigai adanya kontaminasi bakteri asing pada kelompok kontrol. Kontaminasi ini biasanya disebabkan oleh bakteri pembusuk, misalnya Acidophilus. Bakteri-bakteri ini akan tentu membuat susu menjadi basi karena susu pasteurisasi itu tidak bisa bertahan dalam suhu ruangan lebih dari 5 jam. Sehingga pada kelompok kontrol terjadi juga perubahan protein serta laktosa dan pH. Kesimpulan yang bisa kami tarik dari penelitian ini adalah pertama, terjadi penurunan laktosa dan pH serta terjadi peningkatan protein. Adapun dari ketiga pelaku fermentasi tersebut, Lactobacillus bulgaricus merupakan pelaku fermentasi yang paling efektif menurunkan kadar laktosa dan pH, sedangkan bibit kefir merupakan pelaku fermentasi yang paling besar meningkatkan kadar protein. Saran yang dapat kami berikan untuk para peneliti yang mungkin akan melakukan penelitian yang mirip atau relevan dengan penelitian kami adalah pertama, menggunakan alat yang lebih teliti atau alat digital. Seperti diketahui, kami mengukur laktosa dan protein menggunakan refraktometer laktosa dan refraktometer protein. Kedua alat itu memanfaatkan mata kami sendiri untuk melihat perubahannya. Jadi mungkin terdapat sedikit subjektivitas pada data-data yang telah kami ambil. Yang kedua adalah sterilisasi yang lebih ketat. Hal ini perlu dilakukan agar kelompok kontrol tidak mengalami perubahan. Berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam penulisan research paper kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 13. Mungkin selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab oleh guru penguji materi. Mungkin untuk Bu Ingrid, saya persilakan. Baik, terima kasih Putra selaku moderator. Yang pertama, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah
meluangkan waktu untuk menyimak presentasi para rekan yang sudah melakukan penelitian selama kurang lebih 1 tahun begitu ya. Kemudian juga terima kasih pada Kanisia kelas 12 dan juga ada Kanisia kelas 10-11 ya, telah mendukung kakak kelasnya hari ini. Dan selamat untuk ketiga Nayaka, Esdeson dan juga Tegi. Boleh tarik napas dulu. Tidak usah tegang, saya cuma mau menanyakan apa yang ditulis, jadi tidak usah khawatir ya. Jadi kalau emang kalian yang menulis, jadi tidak usah khawatir, pasti kamu bisa menjawab ya. Oke, beberapa hal mungkin masukan dulu gitu ya. Di jurnal ada yang tidak selaras antara jurnal dan PowerPoint, ini hanya mungkin masukan ya. Di abstrak kamu menuliskan tujuannya ada di PowerPoint dan di jurnal itu dituliskan tujuannya ada 2 ya kan, pengaruh bakteri-bakteri tadi dan siapa yang paling efektif, benar kan? Nah, tetapi di abstrak itu hanya dituliskan 1, yaitu pengaruh pemberian 3 pelakunya di bagian abstraknya, benar nggak? Ya kan? Nah itu tujuan keduanya, kasihan nih kamu tinggal nih ya, itu diikutin lagi. Kemudian karena tujuan di abstrak cuma 1, maka kemudian di kesimpulannya pun juga tidak menampilkan kesimpulan yang tujuan 2. Jadi tertinggal ini, tolong dilengkapi ya. Itu terkait masukan untuk abstrak, nanti yang lain mungkin dengan budaya ya. Nah saya mungkin lebih ke metode. Ibu ingin bertanya, ini kamu keren sekali pakai uji statistik dengan SPSS gitu ya. Yang punya ide siapa nih? Oke. Baik, saya mau tanya. Ada 3 ya, uji homogenitas, distribusi normal, dan ANOVA, analisis variasi gitu ya. Saya masing-masing uji ini tujuannya buat apa sih? Itu dulu, langsung. Ini saya jawab. Jadi untuk uji distribusi normal itu untuk melihat apakah di data-datanya itu ada penyimpangan yang terlalu besar. Itu salah satu syarat apa. Dan yang kedua itu uji homogenitas, itu buat lihat apakah datanya itu homogen atau tidak. Terus ANOVA sendiri itu untuk melihat apakah ada perbedaan yang tergolong signifikan dari antar pelakuan terhadap satu variabel. Oke, jadi sudah tahu ya, ada tujuan masing-masing di mana 2 ini syarat untuk ke ANOVA, benar kan ya? Nah, sebenarnya itu sudah bagus, cuma di jurnal saya tidak menemukan, kamu menuliskan ada 3 uji ini, tetapi yang selalu dibahas hanyalah ANOVA, benar kan? Yang disampaikan hanya ANOVA dan juga terakhir homogenitas. Nah, kenapa itu tidak disampaikan? Kan ibu nggak tahu, jangan-jangan ini datanya nggak normal, tapi kamu pasain ANOVA. Padahal kalau datanya normal harusnya ANOVA, kalau nggak normal dia harus statistik non parametrik yang lain. Nah ini gimana nih? Pertanggung jawabannya kemana nih si homogenitas dan distribusi normal itu? Dilakukan atau tidak, hasilnya seperti apa? Izin saya jawab ya Bu. Halo Pak. Jadi untuk masuk ANOVA sendiri, misalkan yang waktu saya Bu, itu kan langsung uji lulus ANOVA. Nah itu karena sudah lolos dari uji distribusi normalnya sama uji homogenitasnya. Soalnya kalau untuk protein, ibu kan udah lihat bahwa dia cuma sampai situ doang. Karena kalau emang nggak, misalkan nggak lolos, emang nggak bisa lanjut. Sedangkan tapi kalau di laktosa dan di pH itu udah langsung lolos Bu. Karena kalau kita dilolosin di awal, kita nggak bisa langsung masukin ke situ. Oke, berarti asumsinya ini sudah lolos uji homogenitas dan distribusi normal ya. Uji homogenitasnya pakai apa? Kan banyak. Saya nggak terlalu ngerti statistik, tapi saya ingat kalau uji homogenitas itu ada bermacam-macam ya. Uji homogenitas untuk yang kami gunakan hanya 1 jenis. Hanya 1 jenis untuk syarat ANOVA. Oh, oke. Tapi nama tesnya apa? Saya tuh ingat saya korelasi itu atau distribusi normal tuh ada versi 1, Kolmogorov, Smirnov tuh ada Sapir-Salt, ada uji Bennett. Nah itu ada macam-macam. Nah kalau pakai yang mana nih, uji homogenitas dan distribusi normal? Jadi kelompok kami menggunakan, jadi pertama-tama
kami menggunakan modul ANOVA dari Universitas of SAUGO. Jadi di modul tersebut itu uji homogenitas yang digunakan tuh uji tarif signifikansi. Terus untuk perhitungannya menggunakan aplikasi SPSS, dan yang keluar dari aplikasi tersebut itu cara kerjanya semua data mentahnya dimasukin ke aplikasi SPSS. Terus nanti keluarnya langsung data-data gini, nanti tes homogeneity, ANOVA. Nah, oke. Berarti sekali masukin data langsung keluar tabel ini ya? Nggak ada tes-tes lagi sebelumnya? Sebenarnya ini harus dilihat dari ini dulu sih. Jadi kalau di dua tidak lolos, ANOVA nggak ada. Oh, oke. Nah, itu nggak dimasukin ke jurnal ya? Nggak ya? Oke, saya boleh dikasih lihat dikatakan uji homogenitasnya kalau angkanya berapa? Dikatakan lolos di homogenitas dan Untuk uji homogenitas sendiri Bu, itu kalau angka-angkanya sebetulnya lebih besar daripada 0,05. Yang homogenitas sama uji normalitas juga. Tadi yang buat data normal, dia harusnya lebih besar daripada 0,05. Sedangkan kalau buat si ANOVA, ini yang normalitas itu. Kalau buat ANOVA sendiri, ini nilai signifikansinya dari bawah sini. ANOVA itu harus lebih kecil daripada 0,05. Oke, oh berarti yang kau masukin di paper ini hanya ANOVA-nya Iya. saja. Gak apa-apa sih sebenarnya, kan dia nggak ada tabel ya. Tetapi poin penting bahwa data kamu tuh udah lolos uji homogenitas dan isi normal harus disampaikan. Berarti maksudnya bukti mereka lolos gitu ya Bu? Iya, betul. Jadi tidak langsung kalau orang Jawa bilangnya kayak ujuk-ujuk tiba-tiba tuh langsung ANOVA Tiba-tiba gitu gitu. ya. Itu harus ada alasannya. Itu akan jauh lebih kuat gitu data kamu ya. Itu terkait ANOVA. Nah, sekarang saya mau terkait interpretasi datanya gitu ya. Coba dicek halaman 7. Hasil ANOVA-nya itu signifikan ya, berarti memang berbeda ya, berpengaruh ya. Nah, saya masih mungkin perlu dijelaskan, mungkin Bu Ingridnya yang kurang bisa memahami kalimat ini ya. Di halaman 7 itu ada tulisan, walau begitu perlakuan kontrol tidak menunjukkan penurunan pH yang signifikan jika dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Itu masuk di kalimatnya apa ya? Apa korelasinya dengan ANOVA perubahan laktosa? Oh, sorry, ini pH bukan laktosa, sorry. Sudah ganti pH. Jadi buat data ini Bu, signifikan, harusnya kata-kata yang lebih tepat itu berubahnya tidak sejauh pada kelompok kefir, kelompok Lactobacillus bulgaricus sama kelompok Streptococcus teratosus. Jadi bukan dalam arti ini datanya nggak signifikan, tapi perubahannya nggak perubahannya ini tidak sebesar perubahan dari kelompok-kelompok perlakuan yang lain. Oh, oke. Jadi pH-nya tetap turun. pH-nya tetap turun, Tetapi- semua datanya secara keseluruhan tetap signifikan. Oh, oke. Tapi data turunnya tidak sejauh yang lain. Oke. Mungkin kalimatnya di Oke. saya kurang. Nah, terakhir terkait tentang statistik sebenarnya ada lagi ada uji protein. Nah, ini saya mungkin menarik ya. Kamu kan bilang datanya lolos dulu, baru kemudian ANOVA, betul kan? Nah, ternyata yang uji protein ini tidak lolos ANOVA, bener ya? Oke. Lebih tepatnya karena tidak, sebenarnya kalau dihitung mungkin bisa lolos ANOVA, tapi uji homogeneity of variance ini kayak nggak sah dulu. Betul, maksud ibu, dia tidak lolos uji homogenitas, maka kemudian kamu nggak uji ANOVA kan? Ya betul. Betul ya. Nah, tapi ini ada statement seperti ini. Dia nggak lolos uji homogenitas, tetapi ada tulisan yang mengatakan peningkatan protein yang signifikan. Nah, itu
gimana ya? Dia secara data tidak lolos tes, tapi kamu bisa mengatakan dia meningkat secara signifikan. Ini untuk menguji signifikansi kan ANOVA, tapi kamu ujinya pakai homogenitas, tapi kamu bilang signifikan, itu gimana? Oh, maaf Bu, kayak itu seperti yang tadi, harusnya bukan kata-kata signifikan. Kami itu hanya ingin menunjukkan bahwa untuk yang Kefir itu sendiri itu lebih tinggi dibanding yang lainnya gitu loh. Jadi untuk yang kan dapat lihat Kefir ini kan paling tinggi ya Bu, karena dia stabil di antara semuanya, sesuai dengan ekspektasi kami. Sedangkan misalkan di Lactobacillus bulgaricus itu kan dia lebih fokus pada fermentasi asam laktatnya, makanya dia itu tidak setinggi Kefir untuk peningkatan proteinnya, karena terjadinya denaturasi protein. Kamu tahu nggak kalimat yang saya maksud, meningkatkan protein yang lebih signifikan pada kelompok itu? Iya. Nah, mungkin gini ya, yang namanya signifikan itu memang harus dihitung benar-benar gitu. Ini kan nggak hanya karena dia lebih tinggi terus kamu buat dia lebih signifikan daripada yang lain. Itu kan label yang tidak seimbang dengan yang lain. Karena kamu sejak tadi sudah konsisten signifikan berdasarkan ANOVA, tiba-tiba ini nggak di ANOVA dibilang signifikan. Nanti dia bisa, yang lain bisa iri hati sama dia. Ujian nggak lolos kok dia nilainya bagus, saya gitu kan nggak boleh ya. Itu terkait dengan uji statistik. Saya rasa sudah bagus ya, bisa menyampaikan berbagai hal terkait uji statistik, itu keren sekali. Ini teman-teman kelas 10 dan 11 besok kalau ini juga gunakan uji statistik, jadi lebih terpercaya. Saya masih ada berapa lama lagi tuh? Sudah selesai. Oh sudah selesai. Baik, sudah deg-degan ya. Beberapa catatan ada di sini, nanti silakan dicek gitu ya. Tapi saya sangat senang sekali ini penelitiannya bagus. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ingrid. Sekarang akan oleh penguji bahasa budaya moderator 4 jadi salah. Terima kasih moderator. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman kajian. Terima kasih sudah hadir untuk menyemangati tingkat kalian ya dalam mempresentasikan RP kali ini. Pembahasannya sangat menarik ya tentang bakteri dan bibit Kefir ya. Lalu saya ingin memberikan apresiasi dulu ya, kelompok sudah sangat prima tampil hari ini. Saya senang ketiga-tiganya sudah menguasai materi dengan sangat baik. Lalu tampilan dari visualisasi presentasinya juga sangat baik, sangat bisa dibaca ya. Maksudnya sangat bisa dibaca adalah visualisasinya itu tidak terlalu banyak menggunakan ornamen-ornamen yang biasanya mengganggu pembaca dalam melihat tampilan salin dia. Seperti itu. Lalu gestur sudah sangat baik ya, tidak ada gestur yang seperti orang lemas, loyo, tak berdaya seperti itu ya, semuanya sudah prima ya. Lalu kebahasaan ya, dalam kalian berkomunikasi, dengan kalian berinteraksi dengan para audiens dan juga ketika menyampaikan setiap poin-poin presentasinya sudah sangat bagus, sudah menggunakan komunikasi yang formal. Lalu juga saya sudah melihat kolaboratif, tim sudah sangat baik. Jadi artinya setiap dari kalian itu memiliki bagian yang sama rata. Saya harap nanti ketika saya bertanya juga menjawabnya juga sama rata, seperti itu ya. Baik, saya mulai dari bagian judul dulu nih. Kita pemanasan dulu ya. Judul dulu. Oke. Di situ saya melihat adanya inkonsistensi penulisan dalam nama ilmiah. Kira-kira menurut kelompok dulu nih, apakah sudah benar penulisannya seperti itu? Atau memang ada yang benar dan ada yang salah? Soalnya ada dua jenis penulisan di dalam RT ya, yang saya terima ya, di dalam jurnalnya ya. Coba bisa dijelaskan atau diklarifikasi. Penulisan bakteri. Ya, kamu menemukan kenapa penulisan bakterinya? Harusnya penulisan bakterinya kapital semua. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini kami nggak sengaja nulis bulgaricusnya B-nya besar. Ya, betul. Ya, terima kasih. Nah, seperti itu.
Ini namanya kalau di artikel jurnal itu penulisannya kan memang harus mengikuti standar kebahasan bahasa Indonesia. Jadi harus menggunakan kalian memiliki 2 buah ini ya, buku sakti, yaitu EYD dan juga KBBI. Seperti itu. Nah, kalian bisa mengecek di situ. Bagaimana sih cara menulis kata ilmiah dari tumbuhan seperti itu. Dan yang benar betul tadi yang disampaikan bahwa pada kata ilmiah Lactobacillus bulgaricus penggunaan kata B atau kata B yang ditulis itu seharusnya kata keduanya itu tidak perlu huruf. Seperti itu nanti bisa diperbaiki, silakan diperbaiki lalu masuk ke dalam abstrak ya. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Bu Indri juga bahwa tujuannya ada yang satu ketinggalan ya. Kasihan mereka pasti menunggu untuk di sini ya, di pick up ya. Jadi teman-teman tolong lebih teliti lagi ya dalam menuliskan apa yang sudah diteliti. Lalu saya ingin bertanya, di abstrak itu ada kalimat berbunyi penelitian ini berjenis eksperimen kuantitatif. Mengapa memilih padanan kata berjenis? Silakan jawab. Di abstrak. Oh, abstrak ya. Ya, abstrak bahasa Indonesia saja. Nah. Oke. Mengapa memilih padanan kata berjenis? Karena menurut kami kata berjenis ini bisa buat menandakan bahwa emang jenis penelitiannya eksperimen kuantitatif. Oke, baik, terima kasih. Saya mengenai maksudnya. Baik, saya akan meluruskan ya, sejenak ya. Memang jenis penelitian itu ada banyak sekali. Ada jenis penelitian kuantitatif, ada jenis penelitian kualitatif deskriptif, ada kuantitatif kualitatif atau yang biasa kita sebut dengan mix method ya. Ada juga tentang kuantitatif eksperimen kuantitatif. Nah, Ibu tidak menyalahkan bahwa ini memang realnya jenis penelitian itu seperti itu. Tapi di sini penulisannya itu kurang tepat karena ini seolah-olah maknanya seperti apa? Kira-kira berjenis. Jadi penelitian ini memiliki jenis-jenis yang lain begitu ya. Jadi ketika kalian menuliskan suatu kalimat itu juga harus dilihat bagaimana maknanya itu bisa dibunyikan atau tidak seperti itu. Memang benar jenisnya banyak sekali. Jadi teman-teman nulisnya karena jenisnya banyak ini berjenis gitu ya. Tapi penulisan yang tepat itu seharusnya penelitian ini menggunakan jenis. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ragu untuk menggunakan padanan kata tertentu, lebih baik dijelaskan secara lebih sederhana saja. Jadi tidak perlu menggunakan padanan kata yang malah semakin diribetkan, semakin tidak bunyi seperti itu. Baik. Lalu dalam abstrak lagi, di situ teman-teman mengemukakan bahwa alat yang digunakan meliputi refraktometer, bla 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 bla. Lalu hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan pada kadar laktosa dan pH. Nah, dan juga kalian juga memperlihatkan ada perubahan yang tidak signifikan juga pada kadar protein. Perlu diingat bahwa penelitian, apalagi kalian meneliti tentang biologi ya, kalian kan datanya itu dari hasil uji-uji tadi. Nah, itu seharusnya kelihatan signifikannya itu seberapa. Nah, ini kan datanya tingkat signifikansinya tidak dijelaskan. Jadi ini bisa membuat pembaca kabur dalam membaca informasi di abstrak itu. Silakan ditanggapi bagaimana, kenapa menulisnya seperti itu.
tingkat signifikansinya berapa? Karena kamu menjelaskan adanya bertransaksi. Ya. Jadi untuk deskripsinya sendiri kami tidak menuliskan pada jurnal kami, tapi pada data tabel ANOVA kami menunjukkan bahwa nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,01. Jadi kami nggak bikin deskripsi, dan data yang kami dapat juga itu bukan dalam bentuk angka yang literal data gitu, Bu. Bukan data yang benar-benar angkanya spesifik, angkanya berapa, tapi yang kami dapat itu dari hasil penghitungan memang hanya tulisannya lebih kecil daripada 0,001. Itu yang jadi karena kalian kan menguji, ini kan sifatnya menguji data, menguji materi kan, melihat seberapa efek persyaratan ini seperti apa. Nah itu perlu sekali dituliskan hasilnya, tingkatnya, meskipun tidak spesifik, meskipun tadi yang kamu katakan hanya lapori sendiri, itu juga patut dijelaskan. Karena ini data ya penelitian ilmiah, research paper atau jurnal ini kan ilmiah. Jadi pembaca itu perlu tahu harus kontras kalian seperti apa, hasilnya seperti apa, seperti itu. Supaya tidak dipatahkan oleh statement. Berarti di deskripsi yang tadi gitu. Iya, di abstrak juga. Jadi, oke, kita masuk ke pendahuluan ya. Oh iya, oke. Seru sekali baca, banyak sekali yang berbicara. Tidak apa-apa. Bisa bertemu saya nanti dulu. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, boleh minta apresiasi dulu untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh audiens. Untuk para kandidat yang ingin bertanya, jangan lupa untuk menyebutkan kelas dan nomor absennya. Untuk siapapun yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Servinus Alexander dari kelas 1 absen 34. Jadi boleh kalau saya ini di bagian yang alat-alat. Nah, di yang waktu itu ada pembahasan bahwa penelitian ini menggunakan 5 sampel, 5 jadi ya 5 perulangan. Ya 5 perulangan. Jadi mungkin bisa tolong jelaskan ya, Pak. Harus sampai 5 kali perulangan. Izin saya menjawab. Jadi awalnya kelompok kami itu menggunakan rumus Federer. Rumus Federer ini adalah suatu rumus yang bisa menentukan pengulangannya itu berapa. Namun dalam tengah perjalanan penelitian diturunkan. Aslinya itu rumus Federer itu 6 kali. Cuman untuk penelitian kami menggunakan 5 kali karena 5 kali itu dianggap lumayan lebih banyak lah. Jadi hasil konsultasi juga bilang bahwa penurunan itu boleh, yang penting konsistensi pengulangannya 5 kali itu semua. Sama kamu dong? Ya, saya jawab. Apakah ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Mungkin waktunya tersisa 8 menit untuk budaya yang Oh iya. Terima kasih moderator, sangat perhatian sekali moderator ya pada saya. Cepat saja, saya tidak akan bertanya lagi ya. Perhatikan di pendahuluan itu di paragraf kedua itu paragrafnya tidak apa? Itu kesalahan ya, skip ya, oke. Tolong diteliti lagi, lalu banyak sekali penggunaan konjungsi-konjungsi yang seharusnya tidak bisa diletakkan di awal kalimat seperti dari, ya,
Lalu, oke, contohnya ini di halaman 3 paling bawah, ya. Konjungsi dari itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat, seperti itu ya. Silakan dirumuskan lagi kalimatnya. Lalu jangan, kalau dalam penelitian ilmiah jangan menggunakan kata tak, ya. Tak. Seperti pada halaman 4, proses fermentasi tak hanya. Ya, kita tidak sedang membuat karya sastra di sini ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata sastrawi, ya. Tetap tidak saja. Lalu teman-teman di metodologi, saya hanya memberikan masukan. Kan ini saya sangat tertarik dengan penelitian kalian ya. Tapi saya rasa ini harus perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai metodologi yang digunakan. Jadi bersifat kuantitatif dan berdesain eksperimen seperti itu. Jelaskan menggunakan pendapat pakar juga supaya menopang ya. Iya, seperti itu. Lalu kalau bisa, karena kan kalian ini metodologinya menyakup jenis penelitian, lalu alat yang digunakan, proses kalian prosedur penelitian, pengolahan dan analisis data, silakan lebih dispesifikkan lagi. Jadi ini, misal metodologi A jenis penelitian, nanti khusus membahas jenis penelitian. Nanti yang kedua alat dan bahan, misalnya khusus menguraikan alat dan bahan. Jadi lebih sistematikanya itu lebih bagus. Jadi beberapa poin ini. Ya, seperti itu. Supaya tidak membingungkan pembaca ya, karena kalian sudah bagus sekali mengungkapkan dalam kebahasaannya seperti itu. Lalu di hasil dan pembahasan ya, teman-teman kan itu dalam jurnalnya itu langsung mengemukakan tabel ya, tabel hasil pengujian terhadap perubahan laktosa. Keterangan tabelnya seharusnya di bawah tabel. Lalu sebelum tabel itu diuraikan, teman-teman kiranya memberikan pengantar dulu. Sebenarnya ini tabel ini tuh ingin berbicara tentang apa? Gitu aja, diberikan pengantar sedikit, lalu di-insert tabelnya. Ya, itu kemarin awalnya udah ada, tapi menurut pembimbing kami langsung dikasih tabel biar jelas. Tapi baiklah, terima kasih Bu. Siap, tidak apa-apa. Lalu sebentar ya, moderatornya sedikit lagi. Lalu itu kalian kan mengemukakan diagram-diagram perubahan laktosa, perubahan pH dan lain sebagainya. Silahkan itu diperinci lagi. Itu kan diagram pasti terlihat ya berapa angka-angkanya. Jangan hanya mengemukakan menurunnya tidak begitu jauh. Penurunannya ini seberapa tidak begitu jauh, itu sejauh mana gitu. Itu kan sangat rancu ya. Lalu penulisan misal A kurang 0,05, tidak boleh ada pemisahan. Jadi langsung, itu banyak sekali ya. Maaf ya Bu, kemarin sebenarnya udah ada, tapi Angkanya juga udah ada. iya angkanya juga ada, kami tulis semua, tapi menurut pembimbing kami dihapus aja karena lebih sederhana. Oke, dan saya masukkan lagi, terima kasih Bu. Terima kasih. Lalu ada kalimat yang tidak berbunyi di halaman 8 di bawah tabel diagram perubahan protein. Ya, berlandaskan diagram perubahan protein, perlakuan Kevin mengalami perubahan kadar protein terbesar. Maksudnya seperti apa? Gitu. Tidak perlu dijawab daripada waktu habis, ya. Jadi nanti langsung diubah ke kalimat efektifnya, ya. Seperti itu. Oke, terakhir saran. Di kesimpulan dan saran, teman-teman masih menggunakan kata mereka. Ingat, penelitian tidak boleh ada unsur subjektif. Jadi jangan menggunakan kata mereka, ya. Itu daftar pustaka sudah baik. Hanya saran saya untuk konjungsi dari setiap judulnya harus menggunakan huruf kecil. Jangan misal terhadap kadar protein susu kedelai ini harus kecil, kadarnya tetap besar. Jadi ketika menjumpai konjungsi baru itu menggunakan kalimat kecil seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Bu Dea. Baik, kalau begitu kami sudah berada di penghujung acara. Mungkin dari orang tua apakah ada yang ingin menanggapi? Oh, kalau foto nanti. Apakah orang tua ada yang ingin menyampaikan pesan atau saran kepada kami? Terima kasih. Mungkin saya boleh ya. Ya, Selamat siang. Teman-teman,
Bapak Ibu dulu berdiri. Oke. Sebetulnya sedikit ini ya, saya sudah diskusi dengan Teddy, saya papanya Teddy, sama saya Yoga. Dalam penelitian ini saya tanya-tanya juga, karena kebetulan saya juga dari MIPA backgroundnya, beda aja, kalau dia minatnya biologi, saya minatnya di fisika, jadi nggak ada hubungannya antara biologi dan fisika. Tapi ada beberapa hal yang saya tertarik, seperti yang tadi disampaikan, itu mengenai ANOVA, mereka berani menggunakan itu. Saya sampai bilang sama Teddy, kamu berani banget pakai itu harus ada penjelasannya sebetulnya kan. Oke lah. Kemudian yang kedua adalah penggunaan, kalau saya lebih ke angka-angka yang digunakan. Jadi misalnya ada satuan yang saya kemarin kamu apa? BRICS ya. Sebetulnya saya minta itu paling nggak diberikan gambaran itu mengukur apa sih sebetulnya, satuan apa? Karena saya dari fisika jadi lebih ke satuan yang saya kejar. Itu satuan apa? Saya lebih tertarik itu. Kemudian kalau mengenai pengujiannya, kami nggak ikut-ikutan ya, jadi hanya memberikan kesempatan mereka untuk melakukan eksperimen. Tetapi saya lebih tertarik sebetulnya dari hasilnya. Dari ini kan ada tiga variabel yang diukur ya. Ya apa? Bakteri yang digunakan gitu ya. Tapi kalau saya lebih melihat ada rasanya nggak sih? Karena kefir ya, ada kefir bikin apa? Kamu fermentasi ya. Saya tanya bedanya apa kalau pakai kefir, kemudian kalau cuma pakai bakteri yang pertama, kemudian bakteri yang kedua, itu enaknya di mana? Kan kalau kita sebagai orang awam yang dikejar kan enaknya ya, bukan angkanya itu sampai mana. Itu aja, tapi rupanya dia ini dibatasi ini aja Pak. Ini hanya angkanya aja yang kita mau tunjukkan. Jadi proficiat untuk kalian. Terima kasih. Pak, sekarang kami udah ada di penghujung acara. Boleh minta apresiasi sekali lagi untuk guru yang sudah rela meluangkan waktunya untuk menguji dan juga untuk Bapak Ibu orang tua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti dan mendengarkan presentasi ini, dan juga para audiens. Terima kasih. Kami selaku memimpin dari presentasi ini, terima kasih.